Saudara-saudara, sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan malam ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkenan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana pada malam ini Engkau mempertemukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, walaupun melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Kami semua rindu akan Engkau ya Tuhan, rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami roh hikmah ya Tuhan, supaya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Khususnya kami hamba-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan penuhilah dengan roh-Mu, Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menyampaikan renungan pada malam hari ini sesuai dan seturut kehendak Engkau saja. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan akan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan penuhi juga mereka ya Tuhan, supaya mereka sama-sama dapat mendengarkan firman-Mu ini. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Tema renungan pada malam hari ini saya bawakan dengan judul Jangan Terbawa Arus Dunia. Bacaan diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, saya akan bawakan renungan ini dengan suatu hal yang dapat kami dengar bersama. Ada seorang kakak yang sedang membersihkan ikan tongkol dan mengambil garam untuk melumuri ikan itu sebelum digoreng. Tiba-tiba adiknya yang sejak tadi memperhatikan kakaknya membersihkan ikan itu bertanya, "Kak, ikannya hidup di laut, tetapi saat digoreng masih juga dilumuri dengan garam. Benar-benar aneh. Kok dagingnya tidak asin ya, Kak?" Ternyata jawabannya adalah bahwa insan ikan mempunyai sel ion sitis yang berfungsi untuk memompa garam keluar dari tubuh ikan, sehingga daging ikan tidak asin, sekalipun ikan itu hidup di dalam laut yang mengandung air asin atau garam. Seorang yang hidup di dalam lingkungan yang keras akan terbentuk menjadi sosok yang keras. Bahkan tidak sedikit orang yang terjebak di dalam kehidupan gelap karena hidup di dalam lingkungan yang seperti itu. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Itu sebabnya kita harus bergaul dengan siapa saja, dan bila berada di dalam lingkungan yang baru, kita juga harus bisa beradaptasi.
kita juga harus menyesuaikan diri dengan cara hidup orang di lingkungan tersebut. Dengan demikian, kita dapat diterima dan disukai oleh orang-orang di lingkungan tersebut. Jika lingkungan itu adalah kumpulan orang yang baik, maka tidak ada masalah. Tetapi jika kita berada di tempat dan situasi yang orang-orangnya berperilaku yang tidak baik, apakah kita harus menyesuaikan diri dan mengikuti mereka? Kita tidak perlu mengikuti gaya hidup mereka yang tidak baik. Sebagaimana ikan yang hidup di laut, tetapi tidak asin. Karena ikan memiliki sel ionsitis, seharusnya kita pun memiliki sel tersebut untuk memompa keluar semua pengaruh yang buruk dari dunia ini. Sel tersebut adalah firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup benar, sehingga sekalipun kita hidup dan berada di lingkungan yang pergaulannya tidak benar, kita tidak akan terpengaruh menjadi orang yang tidak benar. Biarkan firman Tuhan hidup di dalam hati kita untuk menghalangi hal-hal yang buruk yang mempengaruhi kita. Selain itu, kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan, harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, harus selalu berhubungan dengan Tuhan, dalam arti kita harus selalu dekat dan setia dengan Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, walaupun kita berada di lingkungan yang buruk. Karena Tuhan selalu akan menjaganya kepada anaknya yang selalu setia dan dekat dengannya. Agar kita tidak mudah terbawa arus dunia ini, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 1. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus benar-benar fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan akan memunculkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan mau membaca berulang-ulang, mencari tahu, memahami secara benar, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 2. Ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat, pada Ibrani 2 ayat 2b dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak dipraktekkan, maka kita sama seperti angin, hampa, kosong, mati rohani. Ketiga, kita harus tidak menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 3. Agar kita luput dari balasan yang setimpal, maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita tidak hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita. Keempat, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ibrani 2 ayat 4. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya oleh Roh Kudus tanda-tanda mujizat-mujizat itu dan karunia-karunia Roh Kudus terjadi dalam hidup setiap
kita yang disertai Roh Kudus. Jika ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia yang jahat. Sebagai penutup dalam renungan ini, saya ingin memberikan kesaksian atau kehidupan atas kehidupan saudara dan teman saya. Saudara saya ini yang saya panggil adalah Tuai, itu yang hidupnya atau tinggalnya di lingkungan yang tidak baik, yaitu tinggalnya dekat dengan daerah prostitusi. Walaupun hidupnya di sekitar lingkungan yang tidak baik, yaitu daerah prostitusi, tetapi keluarga saya ini dan anak-anaknya tidak terbawa dengan kehidupan yang buruk. Karena keluarga ini dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti kebaktian setiap minggu, membaca firman, selalu berdoa kepada Tuhan, artinya hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga walaupun lingkungannya tidak baik, tetapi keluarga ini tetap selalu terjaga, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Bahkan keluarga ini bagaikan pelita di tengah kegelapan. Bahkan anaknya ada yang menjadi penatua, dan cucunya bahkan ada yang menjadi pendeta di GKI Surabaya. Berbeda dengan teman saya, di mana teman saya yang dulu sama-sama ikut aktif sebagai pemuda, memang tinggalnya juga dekat di daerah prostitusi tersebut. Teman saya waktu pemuda, dia aktif di vokal group. Dia bersama-sama adik saya membentuk vokal group di GKI Pasir Koja, yaitu Tali Takumi. Hidupnya ternyata setelah lama-kelamaan dia terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Dia sudah lama tidak berdoa, dia sudah lama tidak datang ke gereja, sehingga mereka hidupnya jatuh di dalam kegelapan. Bahkan mereka adalah salah satu orang yang menjadi penguasa di daerah tersebut. Jadi di sini kita lihat bahwa walaupun kita hidup di daerah lingkungan yang tidak baik, bukan berarti kita semua akan menjadi hidup tidak baik. Di mana kita akan bisa hidup baik ataupun hidup tidak baik, tergantung kepada kita. Apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Maka jika kita hidup dengan Tuhan, kita bisa tetap baik, walaupun lingkungannya tidak baik. Tetapi sebaliknya, jika kita jauh dari Tuhan, yang tadinya hidup baik menjadi tidak baik, karena terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Amin. Itulah renungan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rahmadi. Ya, terima kasih Pak Suryadi untuk firman malam hari ini. Benar ya Bapak Ibu ya, bahwa melawan arus dunia itu tidak mudah ya, karena arus dunia, arus yang kuat, arus yang deras sekali ya. Kalau diumpamakan seperti arus sungai, maka arus dunia itu ya luar biasa kuatnya, bisa menyeret siapapun untuk hanyut dan terbawa arus itu. Ya, tadi sedikit diulas oleh Pak Suryadi ya, jadilah seperti ikan ya, yang dagingnya tidak menjadi asin, walaupun dia hidup di habitatnya di air laut. Ya, dia lahir di situ, ya, dia tumbuh di situ.
lingkungan yang asin, tapi tidak membuat tubuhnya menjadi asin. Tapi saya ingat juga ada salah satu penelitian saudara tentang ikan juga, ya. Ada satu ikan juga yang menarik, ya, yaitu ikan salmon. Nah, ikan salmon yang harganya cukup mahal kalau di supermarket, ya. Ikan salmon ini katanya menarik cara hidupnya. Ya, kenapa? Karena dia jenis ikan yang bisa berkembang biak di air tawar justru. Ya, tapi sehari-hari dia hidupnya biasanya di tengah air laut yang asin. Ya, nah, jadi ketika dia mau bertelur atau berkembang biak, ikan ini justru harus melawan arus air, ya, untuk kembali ke habitat asalnya, ya, yaitu air tawar tadi, terutama di daerah pegunungan, ya, untuk dia berkembang biak dan bertelur di situ, ya, dan jarak yang ditempuh cukup jauh pasti, ya, dan dia harus menempuh perjuangan untuk melawan arus, ya, dan disitulah dia bertelur dan kemudian mati, ya, menurut penelitian seperti itu. Ya, artinya berani melawan arus, ya, yang tidak mudah, dan juga inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ya, meskipun dunia semakin lama, ya, semakin menyesatkan, ya, maka biarlah anak-anak Tuhan boleh tetap seperti tadi, ya, 4 poin yang disampaikan Pak Suryadi, tetap mau mendengar firman, mempraktekkan firman itu, ya, tidak menyia-nyiakan keselamatan, dan selalu memohon pertolongan Tuhan, ya, tidak merasa kuat, tidak merasa diri hebat, ya, tapi biarlah Tuhan yang terus menyertai dan menolong kita. Ya, kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu. Baik, buka mute-nya. Yang pertama, kembali kita doakan situasi bangsa negara kita yang dalam upaya terus menangani kasus COVID yang makin bertambah. Begitu juga untuk masyarakatnya, ya, supaya tetap patuh. Karena banyak, ya, video-video kita lihat, ya, harus sampai dihukum, ya, di Kopo juga ada itu, karena nggak pakai masker begitu, ya, sulit sekali untuk menertibkan anggota masyarakat. Kita doakan juga. Pak Suryadi, ya, yang pertama. Ya, Pak. Oke, yang kedua kita juga doakan terus tim riset yang terus melakukan uji klinis vaksin, ya, sudah perkembangan sudah cukup baik yang kita lihat di berita. Kita doakan terus supaya berhasil. Yang kedua, minta tolong untuk Ibu Widya. Ya, Pak. Siapa? Ya. Oke, yang ketiga untuk jemaat yang sakit, saudara kita yang sakit, Ibu Natalia, Bu Rosyani, Pak Koko, Pak Suryadi, Pak Jali Arifin, Pak Budiman, Pak Hartono, Bu Eliwati, Pak Edward, Tunilan, dan keluarga. Bu Chandra, bisa Bu Chandra? Bu Chandra, bisa? Oke, siap. Oke, yang keempat, ibadah online esok hari, ya, live streaming supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Minta tolong Bu Fangpang. Iya, Pak. Oke, baik. Dan terakhir, saya akan menutupnya, ya. Lagi main TV. Baik, mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Suryadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau pada malam hari ini telah menyampaikan
akan firman-Mu kepada kami semua yang mendengarkan melalui Zoom-meeting ini. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kehidupan kita saat sekarang ini penuh dengan tantangan di dalam kehidupannya. Tapi kami bersyukur ya Tuhan kepada Engkau, bahwa Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap setia kepada Engkau. Kami tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Bapa di surga, kami hendak berdoa khususnya ya Tuhan, pada malam hari ini, untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, yang Engkau tahu bahwa pada saat-saat sekarang ini, bangsa kami, negara kami, sedang mengalami masalah di dalam hal penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Saat sekarang begitu banyak bertambah orang yang sakit. Bahkan tiap hari banyak juga yang meninggal akibat penyakit ini ya Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong dan menjaga dan melindungi kita semua, rakyat dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, khususnya COVID-19 ini, supaya kita selalu dijauhkan dan selalu sehat. Untuk itulah ya Tuhan, di mana para pemimpin negara kami begitu giat, lancar untuk menyampaikan, untuk memberitakan hal-hal apa-apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakatnya ya Tuhan, supaya mereka terhindar dari penyakit ini. Untuk itulah ya Tuhan, protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah, kiranya berkenan untuk ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan menjalankan protokol kesehatan ini, sedikit demi sedikit kita akan terhindar dari penyakit COVID-19. Dan pada akhirnya juga bahwa COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi Indonesia. Untuk itu kami juga mohon kiranya Engkau berkenan selalu menolong dan menjaga lindungi kami semua dari segala penyakit ini. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk kembali mendoakan tim riset negara kami ya Tuhan, yang sedang berjuang terus melakukan uji coba di dalam vaksin untuk COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan memimpin tim ini, semua para ilmuwan, agar dapat ditemukan vaksin yang tepat dan berhasil dapat mengobati COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk tim relawan yang bersedia untuk uji klinis ini. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya tidak mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon bimbingan Tuhan. Bahkan Tuhan
terus bimbing semuanya sehingga vaksin ini dapat berhasil, sehingga keadaan, situasi menjadi lebih aman. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, semua dapat diatasi. Kami menyerahkan semua doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di dalam surga, kembali ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang untuk mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, Ibu Natalia dan Ibu Rosrani yang harus menjalani kemoterapi. Tuhan berkati ya Tuhan, semoga mereka sabar dan tabah sehingga dalam menjalani kemoterapi sehingga mereka bisa dipulihkan kembali ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarganya supaya saling mendukung ya Tuhan, untuk memberi dukungan ya Tuhan dalam kehidupannya melayani dan menolong Bu Rosyani dan Bu Natalia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Koko, Pak Suryadi ya Tuhan yang harus menjalani cuci darah ya Tuhan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus berilah kesabaran Tuhan kepada Pak Koko dan Pak Suryadi dalam menjalani cuci darah. Biarlah Engkau juga menolong kesehatannya Tuhan dan semangat dan juga kesabaran untuk menjalaninya. Juga untuk keluarganya juga yang mendukung ya Tuhan, tolong beri kesehatan kepada mereka. Apapun yang diperlukan ya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati keluarga Pak Koko dan Pak Suryadi ini. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon. Kami berdoa juga untuk Pak Ripin, Pak Budiman, Pak Hartono, dan Ibu Liawati di masa tuanya ya Tuhan. Mereka mengalami kesehatan ya Tuhan karena usia yang sudah lanjut. Tolong ya Tuhan supaya mereka sabar ya Tuhan dan juga bisa menjalani kehidupan mereka dengan baik, dengan sukacita dan penuh damai sejahtera yang hanya daripadamu. Kami mohon kepadamu. Kami berdoa juga untuk Pak Edward Tumilan dan keluarga yang menjalani sakit karena kena COVID Tuhan. Tolong ya Tuhan. Lalu obat-obatan ya Tuhan yang diminumnya dan juga pertolongan dari rumah sakit oleh dokter dan perawat sehingga bisa mengalami kesembuhan kembali ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami mohon kesembuhan kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah dokter dari segala dokter dan melalui kemurahan-Mu saja Tuhan semua yang sakit bisa disembuhkan. Kami juga berdoa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau sembuhkan juga mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu bila malam hari ini kami bisa sama-sama berkumpul di sini ya Tuhan untuk sharing, untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk saling mendoakan. Saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat besok Tuhan ibadah online live streaming GKI Pasir Koja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang mau menyertai, memberkati ibadah online besok ya Tuhan, setiap kami yang memberitakan firman, yang bertugas Tuhan, yang merekam semuanya, Engkau yang sertai supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap alat, setiap kamera yang dipakai ya Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan lancar dan acara ibadah online-nya bisa diterima oleh jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang minggu ini kami semua kembali harus beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sukacita kami tidak akan pudar walaupun kami beribadah di rumah. Engkau yang selalu menyertai, memberikan damai sukacita sehingga ibadah online di rumah pun bisa kami lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah online untuk komisi anak, tunarungu, remaja, pemuda, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkati semua ibadah online ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mengikutinya di rumah tetap mendapatkan firman-Mu ya Tuhan, tetap bisa
merasakan kasih, damai, sukacitamu ya Tuhan, dan juga menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh acara ibadah online live streaming besok dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami harus berpegang teguh, tetap setia di jalan Tuhan, sehingga kami tidak mudah terbawa oleh arus dunia yang menyesatkan. Bentuklah kami Tuhan, terutama melalui situasi yang tengah terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk kami menjadi orang-orang yang makin tangguh, untuk menjadi orang-orang yang makin mampu menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk doa malam hari ini, dan biarlah besok kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing juga dengan baik bersama dengan keluarga kami, dan juga berkati doa-doa malam berikutnya supaya kami boleh turut hadir dan juga boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami mau mengakhirinya dan kami juga akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga yang menyertai sehingga kami boleh memulihkan kekuatan dan kesehatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.